Balas dendam membawa cinta. Bab 176. Anak Cindy. Jenny, sarapan sudah dipersiapkan. Kamu siap-siap dan keluar sarapan ya. Nicole pun membawa alat bersih-bersih dan membereskan bajunya dan keluar. Dia takut jika dia kelamaan di dalam, mungkin akan dalam masalah. Takut dirinya akan menginginkan sesuatu. Pelukan yang lembut dan akan melakukan sesuatu yang berdampak besar. Santo sudah berada di meja makan. Dia terlihat seperti biasa. Pria itu sepertinya begitu dingin. Namun karena ada Jenny, perasaan Nicole sangat baik. Jadi dia pun tidak peduli. Nicole dengan terbiasa menyeduhkan susu untuk Jenny, mengambil makanan yang disukainya ke piringnya. Untungnya malam itu dia sudah menyuruh dapur untuk mempersiapkan semua ini. Kalau tidak, makanan biasanya pasti Jenny akan tidak terbiasa. Tidak terpikirkan kamu begitu teliti. Santo pun emosi. Dia sebagai suaminya juga tidak dipedulikan apa makanan kesukaannya. Begitu Jenny datang, Nicole bahkan berubah. Jenny dengan cepat pun keluar, melihat piringnya sudah dipenuhi dengan makanan. Dengan sangat senang tersenyum pada Nicole. Santo melihat mereka berdua semakin marah, terutama karena Jenny memakai baju Nicole. Padahal mereka berdua adalah wanita. Mengapa dirinya begitu cemburu? Dia takut jika dirinya berimajinasi. Tuan Santo, semalam aku tidak sempat berterima kasih karena kamu membiarkanku tidur di sini dan juga membiarkan Nicole menemaniku. Jenny walaupun sangat tidak ingin, namun dia tetap harus tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Teman Nicole datang. Aku sebagai suaminya pasti juga sangat senang, ucap Santo. Mereka pun berbicara. Pria dan wanita bahkan terlihat suasana yang aneh. Jenny dengan cepat mengucapkan selamat tinggal, walaupun tidak rela. Namun jika sudah mengetahui Nicole ada di sana, dia tidak percaya dia tidak bisa bersama dengan Nicole. Jenny pun pergi begitu saja, karena dia sudah ada pemikiran membuat Nicole selamanya terbebas dari keluarganya dan Santo. Jordi dengan cepat menerima kabar Jenny sudah pergi dari rumah itu. Semalam dia terlalu ngantuk dan menyuruh bawahannya untuk mengikutinya. Elsa dengan cepat menerima kabar dari Jordi. Di dalam kamar itu sekarang ada Santo dan istrinya. Elsa dengan cepat teringat saat menghadiri pernikahan Santo. Ada wanita yang lewat dan wanita ini sangat tidak asing. Namun berpikir sepertinya dirinya pernah melihatnya. Ya, itu adalah pasangan Jenny. Atau bisa dibilang pacar. Mata Elsa pun mengecil. Saat itu selalu ada wanita yang hebat yang berada di sisi Jenny. Hubungannya dan Tian dan juga pria itu. Jenny pernah mengancamnya. Sekarang sampai saat ini, Santo adalah pria yang kejam. Kelihatannya tidak perlu dirinya yang menghabisi Jenny. Dia hanya perlu melihat saja. Baiklah, pulanglah. Aku sudah ada cara yang lebih baik menghadapi Jenny. Elsa pun menutup telepon. Dion sedang menunggu di luar ruang lab.
Kali ini dia harus mengambil bukti untuk membela Cindy. Walaupun dulu Cindy adalah orang klub malam, namun dia bersih, berbeda dengan orang lain. Sisi ini, Dion pun percaya dengan dirinya sendiri. Tuan Dion, hasil sudah keluar. Dr. J berjalan keluar dan membuka masker lalu berkata pada Dion, "Tes semalam sudah salah kan?" tanya Dion. Terlihat kepercayaannya dengan Cindy. "Tidak, ini hasilnya." Dr. J pun memberikan laporan di tangannya pada Dion. Dion pun berubah. Melihat angka 99%, dia pun terkejut. Mana mungkin? Dion mengerutkan dahi seketika ada sesuatu yang menusuk hatinya, sangat sakit. Dr. J tidak berkata, hanya melihat Dion. Dia takut jika mengatakan sesuatu akan membocorkan sesuatu. Dion pun seperti terjatuh di dunianya sendiri. Dion pun masih belum sadar. Dia tidak pernah berpikir jika Tian adalah anak Cindy. Namun bukti itu sangat jelas. Dr. J bukanlah orang yang bisa disogok oleh Elsa. Itu berarti hasil itu mungkin benar. Apakah dirinya sudah terbodohi karena cinta? Membuatnya dibohongi oleh Cindy? Jika benar begitu, maka Cindy sungguh jahat. Dion mengerutkan dahi, mengambil laporan itu dengan tangan bergetar. Jika benar seperti itu, dia harus bagaimana? Dia sangat mencintai Cindy. Namun Cindy malah membohonginya, menggunakan perasaannya. Jika bukan karena ibunya ingin menyelidiki, apakah itu berarti dia selamanya akan dibohongi? Padahal awal dia mengenal Cindy adalah wanita yang baik hati. Tidak terpikirkan itu semua adalah kebohongan. Dan dia yang selama itu pintar pun terbohongi oleh Cindy. Agung, pernikahan 1 bulan lagi dibatalkan. Dion memaksa dirinya untuk tenang menelpon pada asistennya. Orang sepertinya tidak mungkin bisa menahan orang membohonginya. Orang yang semakin dia cintai, semakin tidak boleh membohonginya. Hendra yang mendapatkan telepon dari Dr. J mengetahui sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pun sangat puas. Walaupun mungkin akan menyakiti Cindy, namun Hendra berjanji, kali ini adalah terakhir kalinya. Kedepannya dia akan lebih baik pada Cindy. Akan lebih baik 10.000 kali dari Dion. Dibandingkan dengan kesedihan Dion sekarang, Elsa dan Hendra sangat senang, terutama Elsa. Tuan Santo, aku rasa ada sesuatu yang mungkin akan membuat Anda tertarik. Santo turun dari mobil dan ditahan oleh seorang wanita. Tidak dipungkiri, Santo sangat sulit ditemui. Elsa pun hanya bisa menggunakan cara yang tidak benar. Maaf, aku sangat sibuk. Tidak ada waktu mendengar omong kosongmu. Pengawal di sisi Santo pun mendorong Elsa, membuka jalan untuk Santo. Ini mengenai Jenny dan Nicole, ucap Elsa. Santo pun terhenti namun tidak berbalik. Aku rasa kamu tidak inginkan aku mengatakannya di tempat umum seperti ini, ucap Elsa. Pengawal Santo pun membawa Elsa ke kantornya. Santo pun duduk di sofa dan berkata, katakanlah. Kamu rasa apakah mereka terlihat seperti pasangan?
Mohon Nona, jangan asal membicarakan istriku, ucap Santo dengan dingin dan tidak merubah ekspresinya. Masalah ini diketahui oleh banyak orang di Amerika. Kamu bisa pergi memeriksanya. Dan juga jika kamu ingin memiliki Nicole, sebaiknya menghabisi Jenny. Elsa pun pergi setelah berkata, meninggalkan Santo di ruangan itu.